Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laude Muhammad Al-Fatih, mahasiswa Sidqa Rohmah Surabaya semester 5 asal Makassar. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen SDM, rincinya pada pembahasan perencanaan sumber daya manusia dalam manajemen dakwah. Di sini kita nanti akan membahas tentang konsep, prinsip, rancangan dan prosedurnya. Juga saya sampaikan ini sebagai tugas UTS Manajemen SDM oleh Dr. Sobihul Kisom MPD. Masuk yang pertama, pengertian. Apa itu perencanaan SDM? Nah, itu kita perlu ketahui dulu bahwasanya perencanaan SDM adalah proses untuk memastikan organisasi memiliki jumlah dan kualitas SDM yang tepat pada waktu yang tepat untuk mencapai tujuan yang tepat pula. Nah, sebelum masuk ke pembahasan selanjutnya, maka kita harus menyampaikan ayat-ayat yang memiliki korelasi dengan pembahasan ini, yakni pada surah Al-Anfal ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah, yang artinya, dan persiapkanlah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja yang kamu sanggupi. Jadi korelasi antara ayat ini dan pembahasan kita adalah untuk menghadapi sesuatu yang kita sanggupi, atau agar supaya kita sanggup menghadapi sesuatu, maka persiapkanlah, maka bersungguh-sungguhlah dalam mempersiapkan hal itu. Agar supaya apa? Agar supaya kekuatan kita sanggup menghadapinya. Nanya kembali kemana? Kepada sesuatu tersebut, apapun yang kita hadapi, entah problem, pekerjaan, dan lain sebagainya. Nah, prinsip-prinsip perencanaan manajemen SDM ini memiliki 4 poin penting sekali, yakni sesuai tujuan. Bahwasanya untuk kita mengambil SDM atau memilih itu, yang pertama sesuai tujuan. Apa nih yang kita akan tuju? Yang kedua, cukup orangnya, atau bisa dibilang SDM-nya di sini yang harus memadai, tidak kelebihan, tidak kekurangan. Selanjutnya efisien. Bagaimana agar supaya terciptanya sebuah efisiensi, dan yang terakhir adalah fleksibel, seperti itu. Nah, apa aja langkah-langkahnya dalam membuat rencana ini? Yang pertama, analisis kondisi saat ini. Jadi kita harus menganalisa apa yang terjadi, situasi yang terjadi, agar supaya apa kita bisa menemukan pilihan yang tepat. Yang kedua, perkiraan kebutuhan di masa depan. Jadi kita harus membuat planning, kita harus memperkirakan 2 tahun, 3 tahun, bahkan 10 tahun ke depan apa yang akan terjadi, apa yang kita butuhkan. Nah, di situ kita persiapkan sedikit demi sedikit dari sekarang. Yang ketiga, gap analisis. Nah, bagaimana kita harus mencari gap ataupun jarak yang kita analisis itu tidak langsung bertepatan. Kita harus kasih gap, jarak. Dan yang terakhir, pengembangan rencana. Jangan sampai kita membuat planning itu hanya satu planning dan kita tidak rapat lagi, tidak membahas rencana itu lagi. Situasi kondisi selalu berubah, maka kita harus mengembangkan rencana yang telah kita pilih, rencana yang kita buat. Kita harus kembangkan dan terus kembangkan, karena hidup di dunia ini perlu upgrade diri sendiri, upgrade apa yang kita mulai, upgrade apa yang kita punya, apa yang di pikiran kita, semuanya butuh upgrade. Kita butuh mengembangkan. Selanjutnya nih, proses dalam perencanaan SDM. Apa aja proses-prosesnya untuk kita merencanakan SDM itu? Yang pertama, menentukan kebutuhan. Sebelum kita memilih orang, kita harus menentukan kebutuhan dulu. Nggak mungkin kita mengambil, kita merekrut tanpa kita tahu apa yang kita butuhkan. Yang kedua, membuat rencana. Apa nih rencana kita selanjutnya? Apa aja yang dibutuhkan dan apa rencananya? Ketika kita mendapatkan SDM atau karyawan baru, untuk apa kita gunakan dia? Maka kita buat rencananya. Dan selanjutnya melaksanakan rencana. Setelah itu baru kita laksanakan rencananya setelah dibuat, dan evaluasi dan perbaikan yang terakhir. Setelah kita buat rencananya, kita lakukan eksekusi. Setelah itu kita harus ada perbaikan, evaluasi, agar supaya selanjutnya itu bisa lebih baik, terupgrade. Sebagaimana firman Allah, fa iza faragta fansab. Maka apabila kamu telah selesai, kerjakanlah dan urusan lain. Seperti itu, kita nggak stuck di satu tempat ketika kita selesai, tapi evaluasi. Setelah evaluasi, perbaharui dan perbaharui. Nah, selanjutnya
contoh dokumen perencanaan SDM. Yang pertama, laporan perencanaan tenaga kerja. Jadi bagaimana kita melaporkan perencanaan tersebut. Yang kedua, deskripsi tugas. Bahwasanya kita harus mendeskripsikan tugasnya apa aja. Baru rencana rekrutmen, dan terakhir rencana pelatihan. Jadi setelah kita tahu apa job desk mereka, kita juga latih seperti itu. Nah, apa kesimpulannya dari ilmu perencanaan dalam manajemen SDM ini? Yang kita ketahui bahwasanya perencanaan SDM adalah kunci untuk memastikan organisasi dapat mencapai tujuannya dengan SDM yang efektif dan efisien. Kita tidak salah mengambil orang. Kita butuh orang yang memiliki kompeten dalam administrasi, kita pilih dia. Jangan yang teknisi, akan beda nanti tujuannya. Prinsip-prinsip dan langkah-langkah dalam perencanaan SDM harus dijalankan dengan baik agar organisasi dapat tumbuh berkembang dengan sesuai tuntunan. Yang pastinya tuntunan syariat agama kita. Bagaimana kita bisa memilih SDM yang tepat? Kita memilih orang yang tepat dalam melakukan sesuatu. Demikian penyampaian saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.